terima kasih Papa Jack yang sudah hadir di antara kita, walaupun beliau hanya sebentar untuk memaparkan, mengklarifikasi dan menyemangati kita untuk selalu positif, baik, benar dan cerdik serta cerdas dalam menyikapi situasi dan kondisi ATG ATC 5.0 saat ini. Sehingga kita akan secara otomatis layak dan pantas akan terbang tinggi bersama ATG ATC 5.0 dalam waktu sangat dekat. Amin. Selanjutnya yang sudah hadir di antara kita yaitu Bu Aini ya, sudah hadir satu-satunya wanita cantik founder yang dimiliki ATG ATC 5.0. Kepada beliau saya persilakan untuk memberikan semangat atau paparan kepada kita semua. Saya persilakan Bu Aini. Ya, makasih Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Selamat tetap semangat semuanya. Makasih juga buat para founder ya. Semuanya hadir ya. Ya, alhamdulillah hampir semua. Jadi tadi cukup jelas ya. Jelaskan sama Pak Kea, sama Adi, Bapak Jack. Itu. Jadi intinya kita jangan panik seperti itu. Sebenarnya sih kan ATG itu tetap baik-baik saja ya. Karena kebarengan cuma ATG aja yang berdiri tegak, akhirnya membludak member yang panik buat WD. Seperti itu. Jadi ya akhirnya banyak yang ketunda WD-nya, sampai akhirnya manajemen membatasi per hari 1.000. Itu ya banyak sih yang sebagai founder banyak sekali ya yang tanya ke kita untuk curhat masalah WD, nggak bisa berhasil WD. Sebenarnya para founder sendiri juga nggak bisa WD seperti itu. Jadi sampai sekarang pun saya juga belum berhasil WD. Cuma beberapa founder aja yang berhasil WD. Itu kalau banyak sih yang kita tuh nggak panik. Kita WD itu sebenarnya nggak panik gitu. Jadi cuma butuh aja. Gitu. Tapi ya kita harus menyadari ya. Sekarang cuma dibatasi 1.000. Ya kita harus sangat-sangat bersabar sampai nanti tanggal 18. Ya, harapannya sih sebelum itu kita sudah normal. Gitu. Nanti untuk masalah WD nantinya dijelaskan sama siapa lagi? Bapak Heri ya. Pak Darmanto sudah hadir di antara kita, Bu Aini. Saya penasaran juga ya. Iya, Pak Darmanto. Oh iya, Pak Dar aja. Setelah itu Bapak Heri ya, tuan rumah kita soalnya. Oke, saya serahkan ke Pak Dar ya. Ya, silakan. Monggo dipanggil. Ya. Halo, Pak Darmanto. Halo, Budia. Ya, silakan. Monggo memberikan semangat kepada kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat malam semua, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi gue tegang saya nih. Jangan tegang, Pak. Tenang. Habis minum kopi gerah. Lah. Mantap. Makanya Pak Adi itu ya. Persiapan tuh. Itu pernyataan yang jujur itu. Baru malam ini saya lihat ada pernyataan yang paling jujur. Terusnya jadwalnya besok, Pak. Nah, jadi gini, tadi kita kayaknya udah semua pemaparan ya dari Pak Jack cukup jelas, Pak Gea dan teman-teman founder yang lain juga sangat jelas. Kita nggak perlu tambahkan lagi bahwa kendala yang kita hadapi adalah sama sebenarnya. Tetapi setelah kita ini ya Pak, selama ini kita manfaatkan Basecamp. Jadi kita kalau ketemu dengan member yang mengalami istilahnya keluh kesah dengan kegalauan yang sama, kalau ketemu itu auranya beda gitu. Jadi sedikit banyak dari situ mereka punya problem,
sama kita bantu untuk selesaikan. Di situ mereka auranya beda dan pulang itu dengan semangat baru. Jadi saya rasa kalau dari All Star terutama coba kita ramaikan, kita punya base camp. Mudah-mudahan dari situ kita bisa tukar pikiran, visi misi ke depan, ownernya akan seperti apa, big picture-nya seperti apa. Itu nanti disitulah kita akan sampaikan secara langsung gitu. Jadi saya rasa dengan penjelasan kalau ketemu langsung itu biasanya sih agak sedikit berbeda ya, dan mereka pulang biasanya udah dengan hasil yang istilahnya mereka bawa sebuah semangat baru gitu loh. Kalau mengenai saya baca tadi ada di pertanyaan dan jawaban, ada yang meragukan ini 1.000 ini bener enggak gitu ya. Nah, dari ketemu dengan member langsung ini kita akhirnya tahu, ternyata ada yang datang ini dia ngaku kalau berhasil membantu akunnya dia, akun papanya, akun kakaknya, mungkin akun-akun saudaranya. Itu kadang satu orang itu bisa berhasil withdraw itu bisa 3-4 akun gitu loh. Dari situ saya mikir, ini yang bersangkutan kadang nggak melaporkan dalam grup gitu ya. Biasanya kan ini diem-diem aja. Jadi dari situlah saya tarik kesimpulan bahwa kayak tadi yang datang juga ke base camp itu dia berhasil loh tadi pagi gitu loh. Jadi sebenarnya persentase untuk tingkat keberhasilan itu sebenarnya kita temui langsung gitu loh. Bukan sesuatu yang ini hanya angka-angka. Jadi Bapak Ibu sebenarnya harusnya percaya ke manajemen 100% bahwa memang yang terproses request hari ini ya memang 1.000 gitu loh. Dan kemampuan 1.000 itu tiap hari memang sudah dijalankan oleh manajemen sampai hari ini. Dan mungkin akan berlanjut terus, mungkin seperti Pak Cik tadi sampaikan, mungkin akan ditingkatkan ya. Kita bersyukur ya kalau memang bisa ditingkatkan lagi. Jadi intinya sebenarnya memang proses withdrawal yang agak susah itu sebenarnya banyak juga yang berhasil. Kalau persentase saya dengan ketemu sama member langsung itu kita ternyata bisa satu orang itu bisa membantu 3 akun, 4 akun. Berarti itu kan iya kalau kita jumlah 1.000 dengan kapasitas misalnya tim kita ada 30.000 member misalnya, berarti kan 10% dari total member, berarti masih make sense gitu loh. Dalam arti memang request withdraw tadi terdistribusi sebenarnya gitu. Jadi nggak usah terlalu istilahnya panik. Coba lagi di lain waktu, apalagi sekarang dengan pengumuman email tadi kan yang sudah berhasil dikasih waktu 10 hari. Bahkan di grup saya pantau ada yang mengusulkan kalau bisa 30 hari biar kebagian semua gitu kan. Ya 10 hari udah cukup lah, menurut saya juga udah cukup. Alhamdulillah. Nah, terus yang kedua ini Bu. Jadi ada fenomena di tengah kepanikan kita saat ini, itu ada semacam gerakan ya, dalam arti ini justru saya alami sendiri. Saya sendiri aja di Japri, bayangin. Saya ditawarin produk lain. Jadi di tengah situasi seperti ini masih ada aja pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan itu. Jadi ya mohon maaf bagi yang saya remove, ini berarti sudah nggak sejalan lah dengan kami gitu loh. Jadi saya ingatkan ke seluruh member terutama All Star dan mungkin dari bapak-bapak juga founder-founder yang lain, apabila ada yang seperti itu ya kita tegas saja gitu, berarti memang mereka nggak cocok di bisnis kita. Mungkin itu dari saya. Tetap semangat, nggak usah terlalu panik yang berlebihan. Insya Allah
manajemen sudah mempersiapkan semuanya sehingga kita bisa lewati masa-masa krusial ini dengan smooth ya, dengan lancar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darmanto yang sudah berkenan memaparkan banyak hal kepada kita agar kita tetap selalu tenang dalam situasi dan kondisi apapun di ATG 5.0 ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Heri Pratama yang sudah hadir di antara kita juga. Monggo Pak Heri, saya persilahkan. Halo, selamat malam Budia, selamat malam para founder, teman-teman semua, member, Bapak Ibu yang hadir di meeting Zoom. Perkenalkan, nama saya Heri dari Malang. Apa kabar semua teman-teman? Ini habis ini tegang banget tadi ya semuanya ya. Iya. Jadi kami di sini semua para founder hadir itu bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk buat suasana tadi tegang, tapi inilah bukti kalau kami semua tetap ada di ATG. Bagaimana ATG ini bisa berjalan baik ke depan, teman-teman. Jadi kalau mungkin saya sering curhat atau saya sering berdiskusi dengan beberapa founder lainnya, menyampaikan ya seperti yang Pak Darmanto sampaikan tadi, banyak member-member di grup kita, di grup kami mungkin yang ketika kami sudah menjelaskan tapi tidak menerima apa yang telah kami jelaskan. Jadi bagaimana kami para founder atau para leader atau para member yang lain menjelaskan kalau kita tidak diterima. Jadi begitu. Jadi ini tadi saya kebetulan di grup saya di Raja Digital Team, saya sudah menyampaikan akan ada Zoom malam ini bersama semua founder dan Pak Jakaria. Mudah-mudahan ada member saya yang hadir dan bisa mendapatkan informasi terkait kondisi ATG saat ini. Jadi tidak perlu panik Bapak Ibu. Soalnya apa? Kita ini berlangsung dengan baik dan normal. Saya di ATG sudah hampir 2 tahun. Dari April 2020. Sama seperti founder yang lain, mengawali bisnis ini, awalnya ya sama, kita memulai bisnis juga tidak langsung percaya dengan baik ya. Karena kita perlu mengenal, kita perlu mengetahui ritme dari sebuah bisnis. Nah, yang mau saya jelaskan mungkin tadi udah banyak dijelaskan oleh Pak Gea, Pak Adi, Pak Darmanto, dan Bu Aini, dan teman-teman founder lainnya. Saya mau mereview aja bahwasannya ketika kita berbisnis, kita harus tahu resiko apa yang akan dihadapi dalam sebuah bisnis. Jadi kalau Bapak Ibu semua ketika ATG sekarang kondisinya 1-2 bulan ini mengalami sedikit lambat dalam penyelesaian WD, itu saya rasa wajar. Kenapa? Karena tidak ada bisnis yang lancar terus-menerus Bapak Ibu. Jadi kalau ada bisnis yang menjamin 100% tiap hari lancar, tiap bulan lancar, saya mau ikut. Dan menggaransi bisnisnya nggak akan terganggu oleh sistem apapun, seperti itu. Jadi saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua, teman saya, kerabat, keluarga, dan siapapun yang ikut di ATG, ketika kita melangkah mendaftarkan diri sebagai member, ikut serta, itu kita harus memahami resiko. Jangan ketika ada hambatan atau ada keluhan yang disalahin orang yang mengajak kita. Padahal selama ini Bapak Ibu sadar nggak? Tidak pernah berbagi yang namanya profit apapun ke yang mengajak Bapak Ibu. Dan semua pilihan itu ada di Bapak Ibu loh. Kita tidak pernah memaksa. Jadi gitu. Jadi kita mungkin kita hanya mensounding, oh ini ada ATG. Ini ATG ini bagus loh buat trading, seperti itu. Ini membantu Bapak Ibu. Bukan berarti kami memaksa Bapak Ibu untuk bergabung. Tapi semua itu ada di keputusan dari Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengambil sebuah keputusan, seharusnya Bapak Ibu bisa dong menerima sebuah apapun yang ada dalam bisnis ATG ini gitu. Baik sekarang lagi dalam tahap maintenance dan menunggu sampai dengan tanggal 18 Maret Bapak Ibu. Nah, ini saya dapat informasi terbaru dari manajemen kalau dan owner ya, ada di grup founder juga.
Nah, kalau misalnya kita ini sekarang memang dibatasin karena regulasi juga Bapak Ibu masalah WD ini. Bukan karena kita sendiri yang membatasin seperti itu. Jadi kalau masih WD-nya menggunakan rupiah, itu masih banyak PR dari manajemen kan terdapat batasan kuota seperti itu. Nah, bagaimana agar permasalahan ini bisa clear? Ya, tentunya kita move ke cryptocurrency Bapak Ibu. Seperti yang sudah disampaikan di email ataupun sudah disampaikan di beberapa Zoom oleh founder-founder lainnya. Ya, jadi mungkin yang saya mau tekankan, sedikit lagi kita bersabar. Ketika semua sudah pindah ke kripto atau exchanger kripto, jadi itu akan lebih memaksimalkan transaksi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sekarang mungkin WD rebutan tiap hari itu, ya kita tunggulah sebentar agar ini sistem lebih baik seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang mau saya tekankan, ketika kita berbisnis harus memahami resiko yang kita hadapin. Tidak ada yang menjamin sebuah bisnis itu aman dan bebas dari resiko. Malah Bapak Ibu harus khawatir ketika ada orang yang menjamin sebuah bisnis itu aman dan tidak ada risiko ya. Karena itu tidak mungkin atau mustahil. Sebutkan aja contoh, saya dulu pernah berbisnis di bidang travel Bapak Ibu. Tahun 2016 saya berbisnis travel, 2020 tepatnya, mungkin Bapak Ibu tahu Corona datang hadir di Indonesia, semuanya hancur Bapak Ibu. Bisnis saya nol, bahkan bangkrut, bahkan minus, punya utang banyak saya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang bisnis itu ATG profit terus, gak ada itu seperti itu. ATG untung terus atau ATG lancar terus, nggak ada. Jadi nggak ada yang bisa menjamin sebuah bisnis itu lancar. Yang membuat lancar itu kita semua Bapak Ibu. Seperti yang Pak Jack sampaikan, Pak Jakaria sampaikan, bahwasannya kita semua bangkit karena kita semua, bukan hanya karena owner, manajemen, dan founder seperti itu. Jadi kalau ada yang, saya pernah lihat di grup saya, wah ini tanggung jawabnya founder sama manajemen, nggak bisa seperti dong. Kalau misalnya lagi ada kendala, tanggung jawab disampaikan ke kita. Tapi begitu saya lihat 1 tahun yang lalu ya, sekitar bulan pertengahan tahun lalu, itu lancar Bapak Ibu, lancar, nyaman, WD nggak ada masalah, profitnya mantap. Teman-teman leader, teman-teman member nggak ada tuh yang ngechat di grup. Sampai grup itu sepi banget. Iya, saya merasakan itu. Jadi begitu sekarang ada masalah kok sepertinya semuanya keluar, semuanya ngechat gitu. Ada apa sih sebenarnya? Ya itu tadi, panik yang disampaikan oleh Pak Jakaria gitu. Dan panik sehingga membuat kepanikan yang lainnya seperti itu. Padahal tidak ada apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi janganlah kita ketika kita memulai langkah bisnis, jangan kita menyalahkan orang lain ketika terjadi hambatan atau beberapa kendala gitu loh. Karena orang yang mengajak kita, orang yang membantu kita ke dalam bisnis strategi ini juga tidak pernah meminta kepada Bapak Ibu kan, aku minta dong profitmu, nggak pernah. Gitu. Jadi saya rasa ketika ada kendala, ayo follow leadernya, follow informasinya. Jadi informasi itu tersampaikan dan dipahami oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Bu Dia, bahwasannya ketika kita bisnis itu harus memiliki namanya profil resiko dalam sebuah bisnis. Nah Bapak Ibu mungkin di sini ada yang basic tentang keuangan, mungkin bisa ajarkan teman yang lain yang ada di ATG bagaimana dalam berinvestasi itu, berapa persen yang dimasukkan ke dalam sebuah investasi, diversifikasi dan lain-lain. Seperti itu. Jadi jangan salahkan ATG ketika saya tuh lucu gini. Gara-gara ATG saya tidak bisa membeli susu anak saya lah. Berapa banyak uang yang dimasukkan ke ATG gitu. Harusnya Bapak Ibu punya profil bisnis risiko lah seperti itu. Gitu. Jangan semua uangnya ada 100 juta masukin 100 juta di ATG. Itu salah Bapak Ibu. Paling tidak 10-20% boleh silahkan. Atau konsultasi lebih baik dengan perencana keuangan ya seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Dia. Saya lebih kepada rencana keuangan Bapak Ibu lah dalam menghadapi situasi seperti ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari founder lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantap nih Pak Heri. Oke. Bu Dia. Halo Bu Dia. Halo, mohon maaf. Gimana Pak Gea? Ya, Bu Dia, saya mau coba nambahkan sebentar sebelum ditambahkan sama founder lain ya. Baik.
Oke, baik. Masih ada 5.600 teman-teman yang masih setia di Zoom saat ini. Kita coba tarik nafas dalam dulu sama-sama. Kita tarik nafas dalam, kemudian kita lepas, kemudian kita coba santai. Ya, ini saatnya sebenarnya dalam kondisi ini kita semestinya santai. Ya, nah tadi Pak Jakaria tadi begitu menggebu-gebu ya untuk menyampaikan, ya, beliau mewakili sebagai manajemen dan direksi Plansaka, dan itu sebenarnya sesuatu yang ingin beliau sampaikan bahwa everything is alright, semuanya baik-baik saja, ya. Nah, ada satu sebenarnya yang ingin saya gugah kembali buat kita yang hadir di Zoom meeting malam ini. Pernah nggak kita berterima kasih kepada orang yang mengajak kita di bisnis ini? Jujur, ya, bukan berterima kasih membagi profit ya. Nah, kalau itu ada itu lebih bagus itu, ya. Secara pribadi malam ini saya juga selalu menyampaikan bahwa Pak Lili Darmanto adalah orang yang sangat berjasa untuk mengenalkan saya di dunia bisnis ini. Dan apa yang sudah saya raih saat ini tidak pernah bisa membalas tidak bisa membalas sebuah informasi yang begitu berharga saat beliau mengajak saya bergabung di bisnis ini. Dan kita mesti harus jujur mengakui itu, Bapak dan Ibu, sehingga kalau kita sudah jujur mengakui itu, tidak ada lagi kata-kata lapor-melapor. Tidak ada lagi kata-kata mengatakan, you leader saya, Anda yang mengajak saya, you harus bertanggung jawab ya. Itu tidak ada lagi, ya. Itu hanya orang-orang yang bermental tempe saja yang menyalahkan orang lain atas kesuksesannya loh. Coba, teman-teman yang sudah 2 tahun bergabung di bisnis ini, kalau Anda menyalahkan leader Anda menyalahkan dia atas kesuksesannya Anda. Dan Mas Lili Darmanto, saya sangat berterima kasih dan ini tidak akan pernah saya lupakan saat beliau mengajak saya dalam bisnis ini, dan saya juga senang melihat beliau begitu sukses, ya, menikmati kesuksesan dalam dunia bisnis ini, dan kita semua mulai dari nol, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan pernah melupakan kebaikan sedikit pun orang yang mengajak Anda dalam bisnis ini, sehingga pemikiran-pemikiran untuk membuat laporan, membuat gerakan-gerakan supaya ini runtuh, itu tidak akan pernah terpikir oleh kita. Ya, nah teman-teman juga yang hadir malam ini saja ada 5.400. Kalau masing-masing kita bersyukur kepada orang yang mengajak kita, maka ada 10.800 orang yang malam ini itu atau besok itu yang merasa bersyukur dengan bisnis ini. Ya, jadi saya ingin sedikit memberikan review ya. Jadi gini, kalau kita berbicara melaporkan sebuah bisnis, itu kita harus melihat dulu beberapa aspek. Yang pertama, bisnis yang dilaporkan itu menyusahkan Anda atau membuat Anda rugi. Itu yang pertama dulu. Ya. Yang kedua, bisnisnya sudah ditegur dan disegel oleh perusahaan, oleh pemerintah, sehingga ada kemungkinan dia tidak bisa membayar hak-haknya Anda. Yang ketiga, Anda tidak pernah menikmati hasil dari bisnisnya. Jadi Anda kita coba pakai ini ya, pemahaman positif ya. Saya gabung di bisnis ini, contohnya 100 juta. Selama hampir 2 tahun saya sudah menerima hasil hampir 300 juta. Oke, dan itu saya sudah terima. Lalu begitu WD ini bermasalah, lalu saya datang melaporkan bisnis yang sudah memberikan saya hasil selama 1-2 tahun ini. Lalu apa yang saya laporkan? Nanti kan orang bertanya, Pak, waktu gabung dulu masuk berapa, Pak? Lalu sudah berapa yang Bapak sudah ambil dalam bisnis ini? Jadi bijaklah dalam memahami kata-kata. Kalau ada orang mengatakan lapor, bilang, lu tujuan lu apa? Ini bisnis tidak merugikan saya kok. Lowong deposit saya itu adalah profit murni saya kok. Artinya, jangan bermental korban.
Karena seperti yang saya bilang, di bisnis ini tidak ada korban sebenarnya. Ini pendapat pribadi saya ya, tidak ada korban. Karena kenapa? Uangmu itu ada di dalam depositmu. Uangmu itu ada dalam akunmu, dan itu Anda bisa lihat sendiri setiap hari dan setiap detik jumlahnya. Oke, nah, jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Jack terhadap tentang pelaporan-pelaporan itu sebenarnya untuk menyindir orang-orang yang di luar sana sedang tertawa melihat kita kocak-kacir dari skenario-nya mereka. Ya, pernah nggak Bapak dan Ibu berpikir bahwa siapa sih yang membuat ini semuanya jadi musuh gitu ya? Coba kalau kita tahu dalangnya, Pak, ya kita ambil bareng-bareng, kita lempar ke laut saja manusianya itu, betul ya? Setuju ya? Jadi saya yakin secara jujur teman-teman yang sudah ada di dalam ATG ini sebenarnya itu banyak orang-orang yang sangat bersyukur. Ya, paling tidak 1.000 member setiap hari yang bisa melakukan withdrawal, itu mereka pasti akan sangat berterima kasih, mereka bisa berhasil WD. Nah, teman-teman yang belum berhasil, Anda pasti akan dapat giliran. Ya, jadi saat Anda dapat giliran, jangan lagi merasa Anda sebagai korban. Tetapi apa sebenarnya yang kita harus petik dalam apa yang terjadi sekarang, ya? Jadi saya ingin dulu mengatakan kepada teman-teman bahwa kalau orang berpikir untuk melaporkan sebuah bisnis itu karena dia satu merasa dirugikan, yang kedua bisnisnya sudah mulai ditutup dan ditegur oleh pemerintah dianggap ilegal, yang ketiga dia tidak pernah dia menerima hasil dari bisnis itu, yang keempat ya tidak ada pemberitahuan apapun dari manajemen tentang proses yang sudah berjalan. Dibuka mana? Oke, tolong dimatikan itunya. Oke, dan yang kelima adalah manajemen tidak bisa menunjukkan niat baik untuk pengembangan bisnis. Jadi 5 faktor ini sebenarnya yang perlu dipahami oleh semua orang yang masih berpikir tentang lapor-melapor itu. Karena kenapa? Di bisnis kita ini masih terbuka dan masih berjalan. Ya, kalau bisnis kita sudah sekarat, sudah mau menuju sakratul maut, ya itu mungkin kita bisa laporkan, karena siapa lagi yang mau kita temui kalau itu sudah terjadi. Ya, contohnya bisnis-bisnis yang sudah terlihat money game-nya dan segala macam gitu ya. Nah, itu bisa jadi satu indikator untuk kita melaporkan. Tetapi kalau kita melihat kondisi kita, semuanya bisa dilihat, bisa diakses, dan kita juga tidak pernah sembunyi. Ya, jadi kita ini tidak pernah menyembunyikan diri. Ownernya kita, Pak Jack sebagai salah satu manajemen dan direksi, para founder terlihat terus. Zoom kita selalu malah semakin giatkan. Itu artinya kita tidak pernah berusaha menyembunyikan diri, Bapak Ibu. Lalu apa yang menjadi dasar Anda untuk melapor? Ya, jadi kita coba buang jauh-jauh itu. Kata melapor itu hanya mental-mental orang yang tidak punya rasa syukur terhadap sebuah bisnis. Ya, oke. Nah, saya ingin menyampaikan lagi buat Bapak Ibu bahwa tadi yang sudah disampaikan sama Pak Jack itu adalah benar adanya. Ya. Salah satu komitmen besar Pak Wahyu untuk menjaga dan membesarkan bisnis ini sudah mulai kita lintas negara, Pak. Sudah mulai kita masuk ke tahap internasional. Dan beberapa langkah yang diambil perusahaan ataupun owner kita untuk menjalin sebuah hubungan bisnis internasional itu tidak bisa kami detailkan. Seperti yang dikatakan Pak Jack tadi, karena itu dalam taraf langkah-langkah strategis yang diambil oleh owner kita. Makanya beliau berangkat ke London dan juga ke Dubai. Nah, tapi nanti Anda akan tahu bahwa apa yang kita omongkan malam ini, tolong dicatat, apa yang kita omongkan malam ini bukan sesuatu yang kita ada-adain. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ATG ini sudah diperhitungkan oleh sebuah bisnis digital di luar sana, dan mereka ingin mengetahui kita lebih dalam. Jadi itu sebenarnya salah satu bocorannya. Jadi
kalau Bapak dan Ibu masih berpikir tentang pikiran kerdil kita dengan kondisi sekarang. Tetapi di balik lain, kita malah sudah diperhitungkan di kancah internasional. That's why Pak Wahyu akan berangkat ke luar negeri untuk membahas beberapa misi-misi untuk membuat kita dikenal di kancah internasional. Jadi kita melihat sesuatu yang sangat luar biasa ini yang akan terjadi, yang akan sekarang akan will be happen ya dalam waktu yang dekat. Dan saya hanya mengatakan gini, someday you will be thanks to ATG ya. Anda suatu saat akan merasa berterima kasih dengan ATG.